Lalu saya katakan, rasa syukur ini haruslah kita wujudkan dengan bekerja lebih keras, lebih cerdas dan lebih ikhlas dibandingkan dengan para pendahulu kita. Tahadduts bin ni'mah yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah terus memperbaharui, terus melakukan pergerakan dari apa yang hari ini kita lakukan. Karena masa kebangkitan atau kejayaan dan kebinasaan itu dipergerakkan di antara umat manusia. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, kata Allah, bahwa masa kebangkitan dan kehancuran itu hanya bisa berlaku karena dipergerakkan oleh Allah. Maka kalau kita tidak bisa bergerak, kita tidak akan mendapatkan kebangkitan itu. Yang perlu digarisbawahi, terlebih dengan bergabungnya muka-muka baru, stok lama tetapi muka baru di P3, stok lama karena beredar lama di tingkat nasional. Ini adalah kekuatan baru bagi P3 untuk merevitalisasi diri. Mengapa saya perlu mengatakan kita perlu merevitalisasi diri? Karena di dalam berpolitik kita mengadopsi satu prinsip yang ada di dalam kaidah fikih, al-muhafadzah ala qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah, mempertahankan yang lama yang masih baik dan mengambil yang baru yang lebih baik. Lebih muda itu melambangkan semangat yang lebih kuat, tenaga yang lebih besar, dan itulah yang dibutuhkan oleh Partai Persatuan Pembangunan untuk memenangkan persaingan ke depan. Kalau tadi di dalam testimoni yang disampaikan oleh beberapa bakal calon anggota legislatif kita, disampaikan P3-nya rata-rata P3 genealogis, P3 keturunan. Maka ke depan kita harus bisa mengambil P3 yang bukan hanya sekedar keturunan, bukan karena ayahnya dulu P3, bukan karena kakeknya dulu P3, bukan karena tetangganya P3, tetapi karena mereka tertarik dengan Partai Persatuan Pembangunan dengan gayanya yang baru. Hari ini jangankan yang fakta, yang fitnah pun mudah untuk menjadi viral. Karena itu tugas kita untuk bisa mengisi ruang-ruang media sosial itu dengan kampanye partai yang melambangkan kesantunan dan kecepatan dalam ketegasan, tetapi tanpa kehilangan kesantunan. Ini hal yang penting karena hari ini orang bergaul di media sosial semakin tidak santun. Kenapa? Karena anonymity, kata para pakar media sosial, itu akan mengarahkan pada irresponsibility. Anonymous, ketiadaan nama, identitas di dalam pergaulan di media sosial, itu akan mengarahkan kita semua kepada irresponsibility, ketidakpertanggungjawaban. Dengan mudah kita mengata-ngatai orang, dengan mudah kita mencaci orang, dengan mudah kita melakukan karakter assassination, pembunuhan karakter seseorang tanpa kita mengetahui apakah informasi yang kita terima itu benar atau tidak, lengkap atau tidak, disampaikan oleh orang yang dan sumber yang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Itulah hari ini kenyataan yang ada di media sosial. Padahal Al-Quran mengatakan, idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, kalau kamu sekalian itu menerima berita atau informasi dari orang fasik, maka tabayyunlah, klarifikasilah. Maka mari kita sama-sama menegakkan etika di dalam bermedia sosial ini dengan tidak meneruskan segala macam bentuk informasi yang tidak semestinya. Bahkan informasi yang benar pun tidak semua harus dan kita wajib teruskan. Mari kita sama-sama menegakkan untuk selalu tabayyun, dan yang kedua, jangan mudah kita untuk melakukan caci maki, hina menghina, meskipun dalam politik kita berbeda pilihan, karena ikhtilafu ummati rahmah, kata Rasulullah. Perbedaan di antara umatku adalah rahmah. Jadi perbedaan pilihan presiden biasa, perbedaan pilihan partai politik biasa. Jangan kemudian itu mengoyak persaudaraan kita sebagai sesama umat Islam, sebagai sesama anak bangsa, karena sesungguhnya kita hari ini disatukan dalam 3 ukhuwah. Ukhuwah apa itu? Pertama adalah ukhuwah Islamiyah,
ikatan sebagai sesama umat Islam. Jangan karena beda pilihan partai politik, beda pilihan presiden, kemudian kita saling mencaci antar umat Islam. Ingat, yang wajib itu bersatu, yang haram itu berpecah belah. Wala tafarraqu, ada di dalam anggaran dasar kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan bersatulah dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah, wala tafarraqu, dan jangan kalian semua bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi idh kuntum a'da'an, dan ingatlah kalian semua ketika kalian semua itu terbagi ke dalam 4 partai. Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Islam Perti, Partai Syarikat Islam Indonesia. Fa'allafa baina qulubikum, maka Allah kemudian melembutkan hati pemimpin-pemimpin partai-partai Islam pada saat itu. Bini'matihi ikhwana, dan dengan nikmat Allah kemudian kita dipersaudarakan ke dalam Partai Persatuan Pembangunan. 4 kali pemilu di era reformasi ini sudah kita berikan kesempatan kepada partai-partai lain yang juga dilahirkan oleh ormas-ormas yang pada waktu itu partai politik pendiri Partai Persatuan Pembangunan. Tidak juga kunjung mereka menjadi juara nomor 1 di Indonesia. Karena itu sudah cukup kita berikan kesempatan ini kepada mereka. Saatnya kita mengajak kembali seluruh umat Islam di Indonesia untuk kembali kepada Partai Persatuan Pembangunan. Kenapa? Karena Partai Persatuan Pembangunanlah satu-satunya partai politik yang mampu menghimpun segala perbedaan yang ada di antara umat Islam di Indonesia. Di P3 kita tidak ditanya apakah kamu NU atau Muhammadiyah. Di P3 tidak ditanya apakah kamu PMII atau HMI. Di P3 tidak ditanya apakah kamu IPNU atau Pemuda Muhammadiyah. Di P3 tidak ditanya apakah kamu Al-Wasliyah atau Persatuan Umat Islam. Di P3 tidak ada yang ditanya apa madhabmu, Syafi'ikah, Hambalikah, Hanafikah. Yang penting bukan satu imam yang terakhir, yaitu Imam Samudra. Itu saja yang paling penting. Mau Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, silahkan. Yang penting bukan Imam Samudra, Pak Arso. Bebas untuk masuk. Dan inilah wadah yang mampu menghimpun. Untuk memastikan apa? Untuk memastikan sila ketuhanan yang ada di dalam Pancasila itu dijalankan secara seiring dan seimbang dengan kekuasaan negara. Kenapa? Karena ittiba kita, contoh terbaik kita, uswatun hasanah kita adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau meneladani Rasulullah, maka contohlah Rasulullah itu dengan paripurna. Sekurang-kurangnya ada 5 fungsi Rasulullah yang kita harus tahu. Yang pertama adalah fungsi Rasulullah sebagai ulama, sebagai seorang yang faqih, seorang yang mengerti agama. Dalam hidup kita diwajibkan oleh Allah kepada kita untuk terus belajar meningkatkan pemahaman agama. Mengapa? Karena di dalam satu hadis riwayat Imam Muslim dikatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan kepada orang tersebut, maka akan dipandaikan dalam urusan agamanya. Maka wajib kepada kita seluruh umat Islam untuk belajar agama. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Belajar itu, menambah ilmu itu diwajibkan kepada setiap muslim, baik lelaki maupun perempuan. Rasul adalah seorang contoh talib, pelajar yang paripurna, ilmunya lengkap. Bahkan beliau adalah pembuat hukum agama manakala Allah tidak membuatnya. Kenapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Rasulullah itu berucap kecuali bahwa apa yang disampaikannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsi pertama. Maka kita semua mau sudah bisa baca Quran atau belum, mau sholatnya 5 waktu atau masih bolong-bolong,
mau sholatnya sudah ditambah sholat sunnah atau belum, semuanya terus wajib meningkatkan pemahaman agama kita. Wajib. Karena itulah bekal kita untuk mendidik anak-anak kita. Apalagi para ibu, al-ummu madrasatil ula, ibu adalah sekolah yang pertama untuk anak-anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasul adalah seorang kepala negara. Beliau adalah pendiri negara Madinah. Hari itu beliau khalifah, kalau hari ini Rasulullah adalah presiden. 13 tahun Rasulullah ada di Mekah, Islam tidak berkembang. Terlunta-lunta, bahkan pergi ke Habasyah untuk minta tolong kepada seorang raja Nasrani agar Islam tetap bertahan di tengah gempuran orang-orang kafir Quraisy. Tetapi kemudian Rasulullah akhirnya hijrah ke Madinah, dan kemudian Rasulullah dibaiat sebagai khalifah. 10 tahun beliau memimpin negara Madinah, seluruh jazirah Arabia tunduk di bawah kekuasaan Islam. Artinya apa? Antara agama dan kekuasaan tidak bisa dipisahkan. Maka kalau kita mau mencontoh Rasulullah, ajaklah seluruh saudara-saudara kita umat Islam di Indonesia ini untuk kembali kepada partai yang meletakkan agama sebagai pegangan. Mengapa agama itu penting untuk menjadi pegangan dan tidak bisa dipisahkan dengan kekuasaan? Karena tadi telah dibacakan oleh qori kita, kewajiban kita yang diperintahkan oleh Allah untuk mentaati pemimpin yang kita angkat di antara kita. Kata Imam Ghazali, kekuasaan yang diberikan, saya ulangi, kata Imam Ghazali, nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang muslim di dunia adalah nikmat kekuasaan. Sehingga dikatakan oleh Imam Ghazali, 60 tahun ibadah seseorang tidak lebih baik dibandingkan seorang penguasa yang adil selama 7 hari. Saking pentingnya kekuasaan imamun adilun ini untuk menjadi bahan pertimbangan Allah nanti menyeleksinya ketika yang bersangkutan menghadapi yaumil akhir. Pada hari ketika tidak ada naungan lagi, ada 8 golongan yang dilindungi oleh Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, ada 8 golongan yang dilindungi, dan salah satunya adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Dikatakan tadi oleh qori menyitir Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian semua kepada Allah, taatlah kalian semua kepada utusan-utusan Allah, dan taatlah kalian semua kepada pemimpin yang engkau angkat di antaramu. Maka wajib kita itu untuk taat kepada pemimpin. Itulah kenapa kemudian Partai Persatuan Pembangunan memutuskan setelah kontestasi Pilpres kemarin selesai, maka sesuai perintah Al-Quran, tugas kita adalah bergabung bersama menjalankan pemerintahan ini dengan pemimpin yang terpilih pada waktu itu, supaya semua di antara kita tahu bahwa yang dilakukan P3 itu adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Mentaati pemimpin, bukan melawan pemimpin. Kenapa? Karena kata Imam Ghazali, tidak pernah lelah saya sitir ini. Kata Imam Ghazali, ad-dinu wal mulku tau amani. Agama dan kekuasaan itu ibarat saudara kembar. Ad-dinu aslun wal mulku haris. Agama adalah pondasi dan kekuasaan adalah yang menjaga. Wa ma la aslalahu famahdum wa ma la harisalahu fadha'i'. Segala sesuatu yang tanpa pondasi pasti rubuh, dan segala sesuatu yang tidak ada yang menjaga pasti hilang. Karena itulah penting untuk menjaga kekuasaan ini dilandasi dengan agama agar dia tidak sesat. Karena kekuasaan tanpa agama dia akan sesat, dan agama tanpa kekuasaan akan hilang. Dan apa yang kita lakukan adalah menjalankan, menggugurkan
kewajiban kifayah yang ada di dalam Al-Quran kepada kita semua umat Islam. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah ada di antara kamu sekalian ummatun yad'una ilal khair, segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kepada kemungkaran, menyuruh kepada kebaikan. Artinya apa? Ketika ada wal takum minkum, hendaklah ada di antaramu segolongan umat. Artinya di dalam politik pun harus ada segolongan yang menyeru kepada kebaikan, dan itu adalah kewajiban seluruh kader Partai Persatuan Pembangunan. Dan untuk itu tugas kita bersama untuk bisa meniru Rasulullah, mengembalikan partai ini kepada elan vitalnya, bahwa partai ini pernah menjadi satu-satunya kanal aspirasi politik perjuangan umat Islam di Indonesia. Hari ini isu yang ditonjolkan oleh sebahagian dalam politik adalah isu agama. Karena itu tidak berlebihan kalau kita kemudian berharap P3 akan menjadi partai Islam yang terbesar di Indonesia. Ingat, untuk bisa besar, 3 komponen perolehan suara partai. Yang pertama adalah komponen ideologis dan kultural. Pecah gesang madhep Ka'bah. Ada komponen ideologis dan kultural ini yang dipesankan dari generasi ke generasi. Itu yang menjaga kita selama ini. Mengapa kita hari ini masih 6,5%? Karena itu. Berikan pesan bahwa seluruh konflik di Partai Persatuan Pembangunan sudah tuntas. Tidak ada lagi dualisme. Hanya ada monoteisme di Partai Persatuan Pembangunan. Yang kedua, ini loh sekarang yang memimpin P3, penting kita sampaikan, dan ini menyongsong generasi milenial. Ada wajah baru, generasi baru, semangat baru dengan usia yang hari ini merupakan bahagian dari usia yang 40% dari pemilih kita. Dan itu penting karena partai ini dicitrakan sebagai partai yang kesannya tua, kesannya. Maka ke depan ini harus dirubah menjadi partai anak muda. Salah satunya dengan gaya begini nih. Ini yang kita harus lakukan supaya ke depan partai ini betul-betul berubah citranya. Kita harus buat partai ini sebagai partai milenial, tetap santri, tetapi santri milenial, tetap ngaji, tetapi ngeband tidak ketinggalan. Seperti yang tadi dipentaskan oleh adik-adik kita. Ya, mereka loyal. Kita hanya bisa berharap kepada generasi milenial yang ciri mereka itu tidak loyal, bisa berubah-ubah setiap saat. Mereka tidak family oriented, mereka tidak mendengarkan orang tuanya. Yang mereka dengarkan adalah community oriented, orang-orang seusianya. Dan mereka mendapatkan informasi itu dari media sosial. Mereka sudah tidak membaca koran. Untuk memastikan saudara-saudara Bapak Ibu sekalian itu generasi baby boomers, generasi X atau generasi milenial, ukur saja setiap bangun pagi minum kopi atau minum teh yang dicari koran atau bukan. Kalau Bapak Ibu sekalian masih cari koran dan majalah, pasti bukan generasi milenial. Tugas kita bersama untuk merebut di tengah segmen demografi yang seperti ini, di tengah generasi milenial yang hari ini membanjiri ruang-ruang publik dan media sosial yang kita punya. Saya tidak akan meneruskan fungsi Rasulullah yang lain, yang 3, karena akan menjadi terlalu panjang. Tetapi saya ingin memberikan kepada kita yang bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan. Mengapa? Karena kita hari ini membuka P3 seluas-luasnya 40% untuk sumber-sumber daya manusia
terpilih dari luar Partai Persatuan Pembangunan yang menunjukkan keterbukaan luar biasa Partai Persatuan Pembangunan sejak berdiri tanggal 5 Januari tahun 73. Mengapa kita tidak lagi hanya bisa berorientasi kepada kekuatan kita sendiri? Semboyan kita bukan lagi berdikari. Sudah terlalu lama berdikari, maka suara kita segitu-segitu saja. Kita harus berdiri bukan hanya dengan kaki sendiri, dengan kaki orang lain. Kita ajak untuk masuk kepada P3, untuk memperkuat P3. Saya tadi masih mendapat laporan sebagian DPC enggan untuk membuka pendaftaran kepada orang di luar P3. Mau sampai kapan kita terus berpikir picik dan kemudian membuat kita seperti kura-kura dalam tempurung? Tidak pernah melihat bahwa dunia telah berubah. Bu Khofifah Indar Parawansa yang lahir dari rahim Partai Persatuan Pembangunan di era sebelum reformasi. Tugas kita untuk bisa memastikan. Dan kali ini tidak ada cerita si A tidak boleh karena akan mengancam keberadaan si B, si C tidak boleh karena akan mengancam keberadaan si D, tidak ada. Buka total. Sehingga terlebih dahulu saya menyampaikan ini agar para bakal caleg nanti tidak ada yang memesankan kepada ketua umum tuh nggak usah ditaruh di situ. Semakin ada yang menyampaikan seperti itu, semakin penasaran bagi saya untuk meletakkan yang bersangkutan di situ. Lebih baik tidak dikasih tahu. Kenapa? Karena inilah yang akan menjadi batu ujian Partai Persatuan Pembangunan, akan menjadi tiket Partai Persatuan Pembangunan untuk Pilpres 2024. Kalau kita ingin mendudukkan kader terbaik Partai Persatuan Pembangunan sebagai pemimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita harus bisa meletakkan kader terbaik kita. Kita pernah punya sejarah Pak Hamzah, satu-satunya pemimpin partai Islam yang memiliki kedudukan tertinggi pada saat itu. Dan kita bukan hanya bermimpi menjadi wakil presiden, tetapi pada saatnya kader terbaik Partai Persatuan Pembangunan harus menjadi Presiden Republik Indonesia. Kenapa tidak? Karena negeri ini dimerdekakan atas berkat rahmat Allah. Maka tugas kader-kader pejuang-pejuang Allah untuk bisa memimpin negeri ini. Kita harus ajak seluruh umat Islam di Indonesia ini untuk peduli dengan politik. Karena Muslim yang tidak peduli dengan politik akan dipimpin oleh orang-orang yang tidak peduli dengan Islam. Sekali lagi saya tegaskan, Muslim yang tidak peduli dengan politik akan dipimpin oleh orang-orang yang tidak peduli dengan Islam. Karena itu tugas dan kewajiban kita untuk bisa memastikan mereka semua kembali bersama Partai Persatuan Pembangunan yang mampu menjaga narasi besar bangsa Indonesia. Karena bangsa ini dibangun di atas narasi nasionalisme dan agama. Dan semua terefleksikan ke dalam kepemimpinan nasional dari waktu ke waktu sejak Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Hatta dipilih Bung Karno bukan hanya karena wakil dari Sumatera, tetapi Bung Hatta dipilih oleh Bung Karno karena beliau juga adalah seorang putra dari Mursyid Thariqah Sadiliyah dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Karena pendidikan agamanya kuat. Dan di era reformasi, Gus Dur bersama Bu Mega memilih Pak Hamzah, bukan Pak Akbar Tanjung pada waktu itu. Pak Hamzah dari Partai Persatuan Pembangunan yang dipilih. Kenapa? Karena partai Islam terbesar pada saat itu. SBY memilih Pak JK. Ingat, Pak JK adalah mewakili wajah bukan hanya politisi tetapi juga agama. Beliau adalah seorang putra dari Bendahara Umum Partai Persatuan Pembangunan yang pertama, Haji Muhammad Kalla. Mustasyar pengurus besar Nahdlatul Ulama, penasehat, ketua Majelis Nasional Kahmi, ketua Dewan Masjid, wajah agama ada pada diri Pak JK. Begitupun kemarin Pak Jokowi bersama dengan Pak JK. Maka narasi besar bangsa ini harus dijaga. Sekali-kali kemudian itu diingkari, ada balaknya. Harus hijau asli, bukan merah yang dihijaukan. Jangan orang nasionalis yang disantrikan, tapi memang santri yang nasionalis. Karena santri-santri asli Republik ini adalah santri-santri yang nasionalis.
Kita tahu persis yang memerdekakan republik ini adalah Pangeran Diponegoro, Khalifatullah Sayyidin Panotogomo. Di tangan kanannya selalu ada Al-Quran, di tangan kirinya selalu ada tasbih. Lihat semua patung Pangeran Diponegoro, semuanya begitu. Artinya tidak pernah ketinggalan karena beliau seorang mursyid thariqah. Lihat Sisingamangaraja, lihat Tuanku Imam Bonjol, lihat Kiai Haji Zainal Mustafa, semuanya adalah para santri. Artinya apa? Jangan tanyakan komitmen nasionalisme dari santri asli Republik Indonesia, karena mereka adalah orang-orang yang sangat nasionalis. Akan menghasilkan pemikiran-pemikiran yang produktif untuk kerukunan dan kemajuan bangsa ini. Dan itulah yang saya selalu ingatkan di atas segala bentuk persaingan kita sebagai partai politik. Yang terpenting adalah perasaan bahwa kita masih diikat bukan hanya ukhuwah Islamiyah, tetapi ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama anak bangsa dan persaudaraan sesama umat manusia, ukhuwah insaniyah. Ini hal yang penting saya tegaskan. 3 ukhuwah yang menjadi koridor ukhuwah atau persaudaraan Partai Persatuan Pembangunan: persaudaraan sesama umat Islam, persaudaraan sesama anak bangsa Indonesia, dan persaudaraan sesama umat manusia. Kalau kita mampu untuk memastikan agar persaudaraan ini terus menerus berkelanjutan, maka apa yang diperintahkan Allah bahwa sejatinya agama adalah keadilan. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak lain menyuruh kita kecuali untuk 2 hal saja: berbuat adil dan berbuat baik. Maka tugas kita di Partai Persatuan Pembangunan menegakkan keadilan bagi mereka-mereka yang belum mendapatkan keadilan. Dan saya sangat tergugah dengan doa Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Memang lain rasanya kalau yang mendoakan itu Ketua Umum MUI atau wakilnya, karena doanya sangat menggugah semangat, doanya sangat luar biasa. Kita aminkan semoga semua doa tadi yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerja keras, karena tidak kemudian ada jaminan setiap anggota yang sekarang masih duduk bisa terpilih kembali. Ingat bahwa watilkal ayyamu nutawiluha bainan nas. Orang itu dipergilirkan. Kalau kita hari ini malas, hari ini kita tidak menyapa konstituen, maka sulit membayangkan kita akan dipilih kembali oleh orang-orang yang pernah kita kecewakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan perjuangan kita, memudahkan langkah-langkah kita, dan memberikan pertolongan dari segenap penjuru langit dan bumi untuk menegakkan agamanya melalui jihad politik yang dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan yang sama-sama kita cintai. Saya berharap tidak pernah dilupakan bahwa untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, kita harus bergerak. Untuk bisa mendapatkan yang kita inginkan, kita harus bergerak berjamaah bersama-sama. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya seperti orang yang berbaris sebagaimana bangunan yang utuh. Dan pergerakan itu harus dilakukan dengan rakyat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Rakyat berasal dari bahasa Arab ra'iyatih, orang yang dipimpin. Maka kalau kita mau bergerak, bergeraklah bersama dengan ra'iyatih, dengan rakyat, dengan orang-orang yang kita pimpin. Jangan kita berada di depan mereka, karena kalau kita lari, mereka bisa tertinggal. Jangan kita berada di belakang mereka, karena kalau kita lari, mereka akan terdesak. Tetapi bersama-samalah dengan mereka, agar kita bisa mendengarkan jeritan mereka, agar kita bisa menjadi bahagian dari mereka, agar kita bisa mendengarkan aspirasi mereka. Itulah jati diri kader Partai Persatuan Pembangunan. Demikian saudara-saudara sekalian, saya akhiri. Semoga saudara-saudara sekalian diberikan keselamatan, keteguhan. Demikian saya akhiri. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.